Duel maut Tengku Abe vs Letnan J.H.J. Branjen. Tengku Abe oleh Balang di Pame, Aceh Barat sudah lama menjadi sumber kekesalan penguasa Belanda pada tahun 1920-an. Ia dicurigai membantu logistik pejuang Aceh, tapi selalu pintar mengelak tuduhan. Mengapa Tengku membantu orang-orang Muslim dengan memberi makan? Sang Tengku menjawab, "Tuan harus mengerti, di Aceh tak seorang pun tamu keluar dari rumah dengan perut lapar. Itulah adat Aceh. Saya berkewajiban menghormati tamu dengan menyuguhkan nasi." Berulang kali diinterogasi semacam itu terjadi. Berulang kali Belanda kena batunya. Menolak alasan si Tengku bisa dikira tidak peduli adat. Padahal pemerintah kolonial tegak justru dengan cara dan legitimasi menjunjung adat. Pernah Tengku Abe menyindir dengan lembut, "Tuan mesti tahu, di negeri kami, para musafir kami ukur jarak dan lamanya mereka berpergian. Saya tidak boleh bertanya apa dia seorang Muslim, apa bukan. Tapi sebagai seorang beradab, saya wajib memberi bekal." Sejak Perang Panjang 1873, Aceh pada tahun 1920-an mulai mantap. Ule Balang sebagai pejabat tinggi Belanda dan tokoh yang disegani masyarakat lokal tak boleh ditangkap begitu saja. Balance politik kawasan bisa terancam di ujung tanduk. Maka harus dicari akal untuk menghabisi Tengku Abe. Dan terpilihlah perwira dari Kesatuan Elit Marsose, Letnan Infanteri J.H.J. Branjen. Uniknya, Branjen menyiapkan tugas dengan seksama. Diam-diam dia pergi ke Bandung belajar ilmu pedang. Kembali ke Aceh, dia mengundang Tengku Abe beradu tangkas menarikan pedang. Tengku Abe kontan menyanggupi. Syaratnya, yang kalah harus mati, usul Branjen. "Setuju," Tengku Abe menyahutnya. Duel pun berlangsung. Letnan Branjen kagum melihat Tengku Abe mengayunkan pedang. Lama berlaga, gelang tangan Branjen lemah, pedangnya terpelanting, tubuhnya terkulai. Branjen mengaku kalah. "Tengku, bunuhlah aku." Tengku Abe menjawab, "Ambil pedangmu." Branjen tetap minta dibunuh, dan si Tengku tetap menolaknya. Akhirnya Tengku Abe mengajak Branjen makan bersama rakyat. Di tengah kenduri besar, Branjen bertanya, "Mengapa Tengku tidak mau membunuhku?" Tengku menjawab, "Karena Tuan tak mau ambil pedang." Walhasil, duel dan kenduri itu berubah menjadi momentum perdamaian terhormat yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Branjen menghormati kesepakatan kematian, dan Tengku Abe selaku kesatria puas. Duel itu tak berakhir dengan membunuh lawan tak berdaya. Kisah nyata yang tersimpan lama di memori lokal itu kini marak, seperti dituturkan oleh Ramli Adali, mantan pegawai Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, yang mendengarnya langsung dari Branjen sendiri. Pada tahun 1970-an, Branjen belakangan dikenal menghormati dan mencintai Aceh. Ia fasih berbahasa Aceh, bahkan pandai berazan. Kini di gerbang kuburan Kerkhof, Banda Aceh, terukir J.H.J. Branjen, Friend van Aceh, sahabat Aceh.